semuanya, perkenalkan nama saya Patrick Didedaul. Saya berasal dari kelas 10D. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan bank di Indonesia dari tahun ke tahun atau dari periode ke periode. Selamat menyaksikan. Jadi, setelah Indonesia merdeka pada bulan Agustus 1945, sebagian besar Bank Indonesia adalah berasal dari lembaga keuangan Belanda yang telah beroperasi antara 2 hingga 3 dekade di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut digunakan untuk mengeksploitasi Indonesia bagi keuntungan Belanda yang saat itu masih diatur oleh VOC. Bank-bank Indonesia ini sendiri baru mulai didirikan pada tahun 50-an dengan adanya ketentuan pemerintah pada saat itu untuk menasionalisasikan dan menyita ratusan perusahaan maupun lembaga keuangan milik Belanda atau negara-negara sekutu. Komite Indonesia saat itu, Dekon, yang terdiri dari kaum intelektual Indonesia, bermula dengan latar belakang pendidikan dengan satu bank sentral, juga berfungsi sebagai bank komersial. Jadi, 4 bank komersial yang semuanya adalah hasil nasionalisasi Bank Belanda, serta 100 bank swasta kecil dan 4 bank asing untuk memfasilitasi perdagangan. Tujuan industri perbankan pada saat itu adalah untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan biaya proyek-proyek pemerintah termasuk pengembangan infrastruktur dan industri. Pada tahun 1968, Bank Indonesia selaku bank sentral memberhentikan fungsi komersial dan secara penuh beroperasi sebagai bank sentral, termasuk yang pertama mengawasi industri perbankan, lalu berperan sebagai fasilitator pembayaran, yang tiga mengatur industri perbankan, menjaga stabilitas keuangan melalui pengontrolan yang lebih baik atas persediaan uang. Lalu sering berjalannya waktu terjadi yang dinamakan jatuhnya industri perbankan di Indonesia. Jadi tepatnya pada tahun 1998, ekonomi Indonesia jatuh di mana tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan. Minimnya likuiditas dan hilangnya kepercayaan masyarakat pada sektor perbankan menghasilkan saldo negatif atau yang bisa disebut dengan negatif balance. Kepelitian sektor keuangan di Indonesia terlihat dengan adanya likuidasi terhadap 16 bank swasta oleh Bank Indonesia pada tahun 1998. Jadi, hal ini dapat kita lihat pada teks berikut, yang dimana pada tahun 1998 tadi ekonomi Indonesia jatuh di mana tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan. Jadi di sini masyarakat banyak yang menarik uang dari tabungannya dan membuat masalah likuiditas pada bank-bank tersebut. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah memberikan bantuan likuiditas kepada bank-bank yang mengalami masalah dan program garansi pada deposito masyarakat. Jadi di sini pemerintah mengambil alih dengan memberikan bantuan likuiditas pada bank-bank yang tadinya mengalami masalah dan program garansinya pada deposito masyarakat. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap di mana bangkitnya perbankan di Indonesia. Jadi, perkembangan industri perbankan di Indonesia setelah krisis ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Lembaga ini didirikan pada tahun 1998 untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat pada industri ini, merestrukturisasi, menjual aset, dan memulihkan kembali dana bantuan pemerintah yang telah disuntikan untuk mencegah keterpurukan industri perbankan serta menuntut defisit anggaran negara dan mempersiapkan transisi industri perbankan sebelum BPN dibubarkan. BPPN telah berhasil mendivestasikan ataupun memprivatisasikan semua bank-bank pemerintah besar yang selama ini dikenal sebagai fondasi industri perbankan Indonesia. Jadi perkembangan perbankan di Indonesia. Jadi perkembangan perbankan di Indonesia dibagi menjadi 4 periode atau dekade. Yang pertama dari tahun 1988 sampai 1966, lalu dari tahun 1997 sampai 1998, lalu dari tahun 1999 sampai tahun 2002, dan
dari tahun 2002 sampai sekarang. Jadi dapat kita lihat di sini, seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa perkembangan Bank Indonesia ini tadi dibagi dalam 4 periode. Jadi periode yang pertama itu periode 1988 sampai periode 1996. Jadi dikeluarkannya paket deregulasi pada tahun 27 Oktober 1988 atau Pakto 88, antara lain berupa relaksasi ketentuan permodalan untuk pendirian bank baru telah menyebabkan munculnya sejumlah bank umum berskala kecil dan menengah. Pada akhirnya, jumlah bank umum di Indonesia membengkak dari 111 bank pada Oktober 1988 menjadi 240 bank pada tahun 1994 sampai 1995. Sementara jumlah bank perkreditan rakyat atau BPR meningkat drastis dari 8.041 pada tahun 1988 menjadi 1.310 BPR pada tahun 1996. Jadi kurang lebih begitu perkembangan perbankan Indonesia dari tahun 1988 sampai tahun 1996. Lalu periode yang kedua, periode 1997 sampai 1998. Jadi pertumbuhan pesat yang terjadi pada periode 1988 sampai periode 1996 berbalik arah ketika masuki periode 1997 sampai 1998. Hal ini dikarenakan terbentur pada krisis keuangan dan perbankan. Bank Indonesia, pemerintah, dan juga lembaga-lembaga internasional berupaya keras menanggulangi krisis tersebut, antara lain dengan melaksanakan rekapitulasi perbankan yang menelan dana lebih dari 400 triliun terhadap 27 bank dan melakukan pengembalian kepemilikan terhadap 7 bank lainnya. Jadi secara spesifik, langkah-langkah yang dilakukan untuk menanggulangi krisis keuangan dan perbankan tersebut adalah yang pertama itu penyelidikan likuiditas kepada perbankan yang dikenai dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Yang kedua, mengidentifikasi dan merekapitulasi bank-bank yang masih memiliki potensi untuk melanjutkan kegiatan usaha dan bank-bank yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan. Lalu yang ketiga, menutup bank-bank yang bermasalah dan melakukan konsolidasi perbankan dengan melakukan merger. Lalu yang berikutnya, mendirikan lembaga khusus untuk menangani masalah yang ada di industri perbankan seperti Badan Penyiapan Perbankan Nasional atau yang bisa disebut dengan BPPN. Yang terakhir adalah memperkuat kewenangan Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menjamin independensi Bank Indonesia dalam penetapan kebijakan. Jadi krisis perbankan yang demikian parah pada kurun waktu 1997 sampai 1998 memaksa pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah keuangan terulangnya krisis. Langkah penting yang dilakukan sehubungan dengan itu adalah pertama, memperkuat kerangka pengaturan dengan menyusun rencana implementasi yang jelas untuk menaik 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision yang menjadi standar internasional bagi pengawasan bank. Lalu yang berikutnya, meningkatkan infrastruktur sistem pembayaran, lalu menerapkan bank guarantee sistem untuk melindungi simpanan masyarakat di bank. Yang berikutnya, merestrukturisasi kredit macet bank yang dilakukan oleh BPPN. Yang berikutnya, melaksanakan program privatisasi dan divestasi oleh bank-bank BUMN dan bank-bank yang direkap. Dan yang terakhir, meningkatkan persyaratan modal bagi pendirian bank baru. Jadi yang berikutnya periode 2002 sampai sekarang. Jadi berbagai perkembangan positif pada sektor perbankan sejak dilaksanakannya program stabilisasi antara lain tampak pada pemberian kredit yang mulai meningkat, pada investasi, inovasi, produk yang mulai berjalan seperti perkembangan produk derivatif atau antara lain kredit linked notes, serta kerjasama produk dengan lembaga lain atau reksadana dan bank insurance.